Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tadi bersabar, 2 remaja tewas karena nekat menerobos perlintasan kereta api di Batang. Sejumlah remaja di Klaten merusak tali tiang bendera dan kamera pengawas di sekolah dasar negeri pada malam hari. Sakit dalam perjalanan pulang ke tanah air, 2 jemaah haji embarkasi Solo turun di Bandara Kuala Namu, Medan. Ya, kita ke informasi pertama, nekat menerobos palang perlintasan kereta. 2 remaja di Batang tewas tertabrak kereta. Peristiwa pada Senin malam itu terekam kamera pengawas di lokasi kejadian. Tak menghiraukan peringatan kereta akan melintas, 2 remaja nekat ini menerobos palang kereta. Akibatnya keduanya tewas mengenaskan karena tertabrak kereta api Pandalungan jurusan Jember, Jakarta pada Senin malam. Kedua korban adalah Saiful Yusri 15 tahun dan Arfi Afat 14 tahun, warga Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Saat kejadian, keduanya melintas dari arah selatan, sementara kereta yang melaju dari arah timur. Warga menyebut kedua remaja itu menerobos palang kereta yang sudah tertutup. Anak yang terobos palang rel kereta api sudah nutup padahal itu, tapi dianya tuh nekat terobos berarti. Ya. Palangnya diangkat atau gimana, Pak? Terus ya itu ada kereta dari timur langsung Kena. kena. Korban Ya. berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang. Masih anak-anak. Masih anak semua. Meninggal di rumah, Pak. Meninggal semua. Ada motor itu membuka palang pintu. Belum sempat dia keluar dari tempat itu sudah datang kereta dari arah timur ke barat, sehingga tertampar kereta api mengakibatkan yang bersangkutan luka dan meninggal dunia. 2 orang dan korban. 2 orang. Ya. Itu berarti korban tidak tahu kalau ada kereta yang dari lawan berawat itu, Pak? Kalau harusnya tahu karena palang pintunya kan sudah ditutup, tapi dia terobos membuka palang pintu. Kasus kecelakaan ini dalam penyelidikan Satlantas Polres Batang dan Polsek Gringsing. Sementara kedua korban telah dimakamkan keluarga. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Sejumlah remaja nekat merusak tali tiang bendera dan kamera pengawas di sekolah dasar negeri daerah Klaten. Polisi kini mendalami motif dari kenakalan para remaja itu. Gerak-gerik sejumlah remaja ini mencurigakan. Bagaimana tidak, mereka masuk ke halaman sekolah dasar Negeri 2 Bulurejo, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten pada malam hari. Lalu salah 2 dari 4 remaja ini menarik tali bendera hingga memanjat tiang bendera. Bahkan sebelum meninggalkan sekolah, mereka juga merusak salah satu kamera pengawas di lokasi. Aksi nakal remaja ini diunggah di media sosial akun Instagram grup Info Cegatan Klaten. Saat ditemui Selasa sore kemarin, Kapolsek Juwiring mengatakan pengerusakan terjadi pada 14 Juni lalu. Namun baru diketahui pihak sekolah pada keesokan harinya. Tali tiang bendera yang dilepas pun ditemukan dibuang 25 meter dari belakang sekolah. Dari hasil rekaman kamera pengawas, hanya 2 dari 4 remaja yang merusak tiang bendera tersebut. Sumber dari guru sekolah di SD Bulurejo malam minggu atau hari Sabtu sekitar jam 22 lebih, kemudian diketahui hari Minggu sore oleh guru yang memantau terkait situasi di SD Negeri 2 Bulurejo. Apa yang mereka lakukan dan berapa pelaku, Pak? Tujukan. Untuk Sesuai dengan yang termonitor di CCTV bahwa pelakunya kurang lebih 4 orang yang melakukan aktivitas atau melepas 2 orang. Apa aja, Pak, aktivitas mereka, Pak? Aktivitas mereka adalah menarik tali, melepas tali dan menarik, dan karena tidak bisa dilepas kemudian ada salah satu remaja yang
naik melepas di atas tiang bendera. Selain tali apalagi Pak yang hilang atau dirusak? Kemudian yang selain tali yang dilepas, kemudian juga melepas pemantau CCTV. Kamera CCTV. Langkah dari pihak kepolisian sendiri Pak? Kami dari kepolisian masih mendalami motifnya anak-anak remaja ini melakukan perbuatan yang mungkin di luar kemampuan karena masih rata-rata di bawah umur. Hingga kini polisi masih mencari para remaja nakal itu untuk mendalami motif peristiwa tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Hingga kemarin siang banjir rob di Pati belum juga surut. Aktivitas terganggu dan sebagian warga memilih mengungsi di tempat aman. Tak banyak yang bisa dilakukan Lasmini sejak rumahnya di Desa Tulungsari, Pati kebanjiran. Ia memang sudah menumpang tidur di rumah anaknya sejak 3 hari terakhir. Namun hatinya tetap tak tenang dan selalu mengecek rumahnya yang terendam air. Lasmini yang hidup mandiri di rumahnya hanya menggantungkan hidup dari menjahit. Sayangnya sejak rumahnya kebanjiran, ia susah beraktivitas dan terpaksa bergantung ke anaknya untuk sekadar bertahan hidup. Dengan kondisi seperti saat ini bisa beraktivitas nggak Bu? Nggak bisa. Tidur ini ikut di mana Bu tidurnya? Ya semalam tadi di rumahnya anak. Kan besar, belum besar ya apa itu? Masih di rumah. Oh sama juga terendam ya rumahnya? Ya. Tapi nggak begitu parah ya? Parah, belum parah. Nah tadi malam parah. Bu terlihat barang-barang di atas ini semua Bu ya? Ya. Apa aja Bu yang terendam ini? Ya kulkas tadi ambruk. Terus apa ya, kasur 2 rusak. Ya semuanya Mas. Lasmini tak sendiri. Data desa mencatat ada 252 rumah masih terendam dan 876 jiwa terdampak banjirop. Harapan saya, ya ini ada pihak-pihak terkait terutama pemerintah untuk duduk bareng bekerja sama dalam rangka penanggulangan bencana ini. Pertama mungkin karena ini abrasi harus ada pembuatan breakwater atau alat pemecah ombak sehingga kerawanan daripada abrasi itu bisa ditanggulangi dan si alat pemecah ombak tersebut APO itu bisa menangkap kembali potensi sedimen sehingga kita melakukan penanaman ke depannya itu bisa tumbuh mangrove-mangrove-nya. Ketinggian air antara 30 cm hingga 1 meter yang sudah berlangsung beberapa hari membuat warga tak berdaya. Harapannya Pemda segera bergerak menuntaskan banjir yang tak berkesudahan. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, banjir rob di Pati sudah terjadi sejak Senin malam. Permukiman warga di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu terendam setinggi 1 meter. Banjir semakin parah karena curah hujan cukup tinggi. Beginilah kondisi Desa Tulungsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Banjirop di desa yang terletak di pesisir utara Pati ini sudah menjadi lagu lama. Curah hujan yang tinggi pada Senin malam ditambah air laut pasang membuat banjir kian parah. Sungai yang tak bisa menampung air kemudian melimpas dan merendam permukiman hingga ketinggian 40 cm di dalam rumah dan 1 meter di luar rumah. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Ya, air hujan tambah sama air rob. Air hujan sama rob ya. Tapi sering terjadi banjir, Bu? Sering terjadi, sering. Katanya pernah banjir kemarin, terus surut, terus banjir lagi ya? Banjir terus, Pak. Sudah berapa, 1 bulan ini sudah berapa kali, Bu? Wah, berapa kali ya? Hampir 1 bulan banjir terus. Banjir terus ya? Iya. Tapi kalau nggak ada air hujan, itu di luar saja, di halaman.
tambah air hujan pasti masuk. Memang air siklusnya kalau malam turun siklus pasangnya, tapi karena tadi malam itu curah hujan cukup tinggi di wilayah Kecamatan Tayu dan Gunung Ungkal, sehingga air yang dari arah barat itu semuanya mengarah ke aliran sungai Desa Tunggulsari. Lalu mulai jam 10 ini juga itu siklus pasang mulai naik, sehingga dari pagi diperkirakan nanti sampai sore ketinggiannya akan semakin bertambah sampai menunggu habisnya curah air yang dari barat dan siklus turunnya air pasang yang ada di pantai. Ada berapa rumah yang terendam saat ini, Pak? Total terendam sekitar 230-an rumah. Jadi hampir seluruh desa terendam. Semuanya kena. Terparah masih di RT 5, kemudian RT 2 ini wilayah perkampungan sudah di tengah desa, tapi kondisi kultur tanahnya memang rendah. Cekung ya? Cekung ya. Saat ini terdata ada 236 rumah yang terendam. Namun warga memilih bertahan karena biasanya banjir akan surut seiring dengan surutnya air laut. Arif Nur melaporkan dari Pati.